Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, amin. Hari ini dalam mata kuliah fisiologi tumbuhan, kita akan masuk pada topik pembentukan buah atau fruit set. Kita ketahui bahwa buah itu berasal dari bunga, berasal dari reproduksi yang kemudian menjadi bakal buah dan akhirnya berkembang menjadi buah. Nah, buah ini adalah hasil dari reproduksi atau pembuahan, maka dimulailah proses pembentukan buah yang ditandai oleh pertumbuhan bakal buah. Bakal buah itu dari kelopak bunga atau dari bunga itu sendiri. Pembentukan buah merupakan perubahan bunga ke buah muda atau bakal buah ya. Dicirikan oleh layunya atau gugurnya mahkota bunga dan benang sari. Kalau buah-buah di awal itu biasanya bisa dilihat dari bunga, di bagian pangkalnya itu dia akan mengembang gitu, menggelembung atau cembung prosesnya. Nah, itu berarti dia sudah punya bakal buah. Nah, kalau itu sudah mengembung, maka mahkota bunga itu akan gugur. Benang sari juga akan gugur. Benang sari adalah sel kelamin jantan. Nah, benang sari ini nanti yang akan menyerbuki putik kayak gitu. Benang sari itu memiliki bubuk serbuk gitu nanti yang akan ditangkap oleh putik. Ketika putiknya udah siap, ditandai dengan adanya cairan kayak gitu. Nah, kemampuan bunga untuk membentuk buah tergantung pada kemampuan putik untuk menerima tepung sari, atau biasanya istilahnya adalah reseptivitas. Resep, jadi menyerap, menerima. Keadaan ini berlangsung dengan variasi yang cukup tinggi. Ada yang hanya beberapa jam, misalnya pada mangga, atau lebih dari seminggu pada tomat. Jadi untuk tanaman Solanaceae atau tomat, cabai, terong, itu dia akan lebih lama prosesnya untuk menerima tepung sari. Bisa sampai seminggu ya. Bahkan ada yang lebih gitu. Tapi kalau untuk tanaman mangga, itu hanya beberapa jam saja. Proses dari tepung sari itu menyerbuki putik itu bisa langsung diproses oleh putik dalam beberapa jam saja gitu. Jadi lebih cepat proses reproduksinya. Kemudian tanda-tanda putik siap menerima tepung sari adalah kepala putik mengeluarkan cairan untuk mengikat dan memberi nutrisi pada tepung sari. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa ketika putik itu siap, dia akan mengeluarkan cairan dan menangkap serbuk sari dari si sel kelamin jantan atau dari benang sari. Setelah itu diterima, diberi nutrisi oleh putik dan tanpa dikomando. Jadi tanamannya sudah bisa merespon sendiri. Ketika putik itu sudah menerima rangsangan dari benang sari, bunga itu akan gugur bunga itu akan gugur dan disertai dengan adanya pembengkakan pada bagian pangkal. Nah, itu tandanya dia sudah jadi. Tapi kalau misalnya bunganya itu gugur tanpa disertai terbentuknya buah muda atau bakal buah itu tidak terlihat, itu adalah ketidakmampuan putik untuk menerima tepung sari. Berarti dia tidak mengeluarkan cairan, atau ketika dia mengeluarkan cairan tapi dia tidak menutrisi si benang sari itu, makanya atau tepung sari itu, makanya dia nggak akan jadi bunganya. Dan bisa jadi kalau gugurnya bunga ketika setelah terjadi penyerbukan itu dipengaruhi oleh faktor luar, faktor lingkungan, misalnya hujan, kemudian ada faktor angin kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan proses penyerbukannya itu tidak berjalan dengan baik. Tapi kondisinya di sini angin dalam intensitas yang kencang ya. Jadi bukan angin yang berhembus sepoi-sepoi kayak gitu, bukan. Malah kalau angin yang berhembus sepoi itu tuh bisa membantu penyerbukan. Ada beberapa faktor lingkungan yang membantu penyerbukan, ada juga beberapa yang menghambat atau menjadi penghalang untuk proses penyerbukan atau menggagalkan proses penyerbukan. Itu. Perkecambahan tepung sari merupakan pemicu bagi pertumbuhan bakal buah. Bagi kebanyakan buah yang berdaging, sebelum ada pertumbuhan tabung tepung sari ke sel telur. Semakin banyak jumlah tepung sari yang menempel pada kepala putik, semakin besar pula pemicu yang dihasilkan, misalnya pada tanaman tomat dan buah markisa. Jadi kalau semakin banyak tepung sari yang ada di kepala putik,
kemudian putih memberikan nutrisinya, maka semakin besar juga pemicu yang dihasilkan pada tanaman tomat dan buah markisa. Nah, buah markisa ini salah satu tanaman yang memiliki bunga lengkap. Jadi dia punya kelopak benang sari putih dalam satu bunga, berbunga lengkap. Bisa dicontohkan, bisa dilihat itu pada bunga markisa ya. Kemudian tepung sari merupakan sumber auksin. Nah, auksin ini adalah hormon ya, hormon alami yang ada di tanaman. Auksin, sitokinin, giberelin itu alami. Senyawa inilah yang memicu pertumbuhan buah pada tanaman keluarga Solanaceae dan Cucurbitaceae. Tepung sari ini merupakan sumber auksin. Auksin itu apa? Auksin itu adalah hormon yang memicu pertumbuhan. Auksin terdapat di mana? Di semua jaringan yang aktif membelah atau di belakang jaringan meristem. Jadi dia penopang jaringan meristem untuk tumbuh berkembang. Di mana aja, di akar ada, kemudian di pucuk tanaman itu ada, itu auksin. Senyawa ini yang memicu pertumbuhan buah. Ternyata auksin juga itu terdapat di bunga. Jadi dia bisa memicu pertumbuhan si buah itu, terutama pada keluarga Solanaceae. Keluarga Solanaceae itu seperti tomat, cabai, terong, itu Solanaceae. Kemudian kalau Cucurbitaceae itu tanaman labu-labuan kayak timun, kemudian labu, terus apalagi, pokoknya yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae itu labu-labuan itu. Belewah itu juga masuk. Selanjutnya pada tanaman tembakau, auksin berasal dari tepung sari maupun bakal buah. Dalam bakal buah, auksin terbentuk setelah 2 hari penyerbukan. Jadi bukan tiba-tiba ada auksin yang diinduksi dari akar ataupun dari jaringan meristem pucuk ya, meristem apikal, tapi dia terbentuk setelah 2 hari penyerbukan dari tepung sari maupun dari bakal buah. Jadi setelah ada penyerbukan, auksin itu baru muncul di bunga. Sementara kalau di akar sama di tunas meristem, di tunas itu, di jaringan meristem apikal itu, dia sudah ada sejak tanaman itu akan tumbuh gitu. Jadi pembentukan akar sama tunas gitu, itu sudah ada auksinnya. Terus itu saja tadi materinya. Minggu depan kita akan memasuki materi masih di pembentukan buah, dimulai dari pembentukan bunga atau peteneokrap. Sebelumnya sudah belajar di botani ya tentang bagian-bagian bunga. Nanti kita akan mengulas lagi, membahas singkat tentang bagian-bagian bunga yang tidak normal atau yang bagian bunga yang tidak bisa atau gagalnya proses pembentukan buah kayak gitu. Untuk tugasnya nanti saya minta teman-teman untuk mencari jurnal tentang inisiasi buah ya, Nanti tugasnya akan saya unggah di Sunan. Mohon video ini didengarkan, diunduh atau diputar ya, bersamaan dengan materi atau PPT yang nanti akan saya unggah di Sunan. Segitu saja perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, hanya mencari jurnal ya. Ingat, jurnal itu ada nama jurnal, ciri-ciri jurnal itu ada nama jurnal, kemudian ada volume, ada tanggal terbit, ada penulis, ada penulisnya itu disertain alamat email ya, ada home base-nya itu, terus ada halamannya gitu. Itu adalah ciri-ciri dari jurnal. Tolong diupload di Sunan dalam bentuk PDF ya. Nanti untuk jelasnya lihat di Sunan aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.